wabarakatuh. Saya BG Melinia, kelas 18A1, Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ dan proses reproduksi, dan yang kedua, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Organ reproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ reproduksi pria atau laki-laki. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu yang pertama, produksi sel kelamin atau sperma, dan yang kedua, pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat seperti telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong atau kantong buah zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma. Dan yang kedua, vas deferens. Vas deferens saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang dan bagian ujung terletak di dalam kelenjar prostat untuk melindungi cairan sperma. Dan yang ketiga, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang yang berfungsi menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Dan yang keempat adalah penis. Organ reproduksi luar pada laki-laki terdiri dari kepala dan batang yang terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah, sehingga membesar selama rangsangan seksual. Selanjutnya, organ reproduksi wanita terdiri atas yang pertama, ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan, dan diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Selain menghasilkan sel telur, juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang kedua, oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovarium ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan dan hanya mempunyai satu ruangan. Dan yang ketiga, vagina. Vagina sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Vagina mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang dan terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Selanjutnya, proses reproduksi pada manusia. Proses reproduksi pada manusia bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau disebut dengan kopulasi. Umumnya, kopulasi diikuti dengan pembuahan atau disebut dengan fertilisasi internal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis dan ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Selanjutnya adalah proses spermatogenesis. Ada 3 proses spermatogenesis. Yang pertama, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium atau tubuli seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropi dan hipofisis. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel.
Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididymis. Dan proses yang kedua adalah spermiogenesis. Spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari melalui tahap pembentukan badan Golgi, akson, dan kondensasi DNA, pembentukan akrosom, pembentukan bagian ekor, dan maturasi reduksi. Dan yang ketiga, proses spermiasi. Spermiasi adalah pelepasan sperma. Dan proses yang ketiga adalah proses spermiasi. Spermiasi adalah pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus semiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum mampu bergerak sendiri. Sperma baru mampu bergerak karena kontraksi otot peritubuler, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria karena kontraksi peristaltik otot saluran. Ada 2 tahap spermatogenesis. Tahap yang pertama adalah fase spermatocitogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan sederhana. Dan tahap yang kedua adalah fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya peristiwa metamorfosis dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa adalah kelenjar hipofisis, LH, FSH, dan hormon pertumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.